pembatasan itu meliputi satu, membatasi tempat kerja dengan work from home 75% dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar mengajar secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan mengupdate ya berita terbaru, yaitu seputar perubahan dari PSBB, pembatasan sosial skala besar menjadi PPKM, yaitu apa? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini kaitannya apa dengan pendidikan? Nanti akan kita bahas sedikit. Yang pertama ini kita sampaikan untuk wilayah Jawa Timur ada sekitar 11 ya. Tahap pertama ada sekitar 11 wilayah kabupaten kota yang diberlakukan PPKM, yaitu dilansir oleh Kontan ya, Kontan ID. Di situ ada 11 kabupaten dan kota. Ya, kesebelasannya adalah satu kota Surabaya, dua Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Blitar. Kemudian baru saja hari ini ya, hari Jumat ini ada lagi berita dari bisnis.com, surabayabisnis.com. Ini menambah lagi kabupaten kota yang diberlakukan PPKM, yaitu Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Jadi total ada 15 untuk wilayah Jawa Timur. Ya, ini wilayah Jawa Timur di mana eh, kita di sini di wilayah Ponorogo masih di wilayah Jawa Timur juga sampai hari ini belum ya, dan moga-moga tidak terkena apa masuk golongan PPKM dalam arti yang positif. Perkembangan COVID di wilayah kita moga-moga terkendali dan makin menurun. Amin. Pembatasan itu meliputi satu, membatasi tempat kerja dengan work from home 75% dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar mengajar secara daring. Yang ketiga, sektor esensial yang kita sudah ketahui bersama berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan tentu jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat. Yang berikut adalah yang keempat, melakukan pembatasan terhadap jam buka daripada kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19. Kemudian makan minum di tempat maksimal 25%, dan pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan. Kemudian yang kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Kemudian kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur. Nah, penerapan pembahasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari 4 parameter yang ditetapkan. Eh, Sedangkan untuk PPKM sama PSBB ini apa sih sebenarnya perbedaannya? Di sini ada 5 perbedaannya. Ada 4 poin yang titik tekannya. Kalau PSBB, kalau dulu WFH-nya, work from home-nya itu pekerja 100% work from home, ini PSBB. Sementara PPKM itu lebih longgar rupanya, yaitu pekerja 75% work from home.
Sementara untuk poin ini tetap pendidikan online. Itu di PSBB, di PPKM juga pendidikan online. Yang ketiga, kalau di PSBB tempat ibadah tutup. Tapi kalau di PPKM tempat ibadah 50% dari kapasitas. Kemudian untuk di PSBB perdagangan toko tertentu yang boleh buka. Untuk PPKM semua toko buka dibatasi sampai jam 19. Kalau boleh kita garis bawahi, pada prinsipnya sebenarnya PPKM ini cenderung lebih longgar dibanding PSBB. Jadi mungkin kalau beberapa waktu lalu kota kabupaten yang menerapkan PSBB dan telah kembali kepada dan telah beralih kepada new normal, mungkin ini hari ini menerapkan PPKM. Jadi beralih lagi ke PPKM. Oke, itu tentang PSBB dan PPKM itu apa bedanya serta daerah-daerah mana terutama di wilayah sini yang terkena PPKM. Sekarang apa sih kaitannya PPKM ini atau mungkin dulu PSBB dengan dunia pendidikan? Ini ada di poin kedua tentang perbedaan antara PPKM dan PSBB ini ternyata tetap sama aja. Yaitu kalau dulu PSBB itu sekolah online, yaitu pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring. Sementara di PPKM tetap sama, pendidikan juga online. Artinya apa? Artinya tidak ada perubahan signifikan. Bayangkan kalau di pekerja atau di mungkin di pabrik atau di pekerja yang di pabrik di perusahaan apapun itu kalau 100 dulu 100% work from home. Ini 75%. Artinya dilonggarkan dengan PPKM ini. Begitu juga tempat ibadah yang tutup total menjadi 50%. Begitu juga dengan toko-toko yang hanya berapa tertentu yang boleh buka, sekarang semua toko boleh buka. Itu kelonggaran PPKM. Tapi rupanya kelonggaran PPKM ini tidak berimbas pada pendidikan. Artinya kalau work from home yang awalnya harus 100% work from home, oleh PPKM dilonggarkan menjadi 75% saja yang work from home, 25% bisa bekerja di kantor. Begitu juga yang tempat ibadah, alhamdulillah yang 100% atau ditutup total ini dibuka 25%, 50%. Toko-toko yang di awalnya eh, di hanya toko-toko tertentu yang boleh buka, sekarang semua boleh buka, hanya jam waktunya dibatasi sampai jam 7 malam. Oke lah, ini artinya ada pembatasan. Tapi rupanya yang waktu PSBB pembelajaran daring di PPKM sama sekali tidak berubah. Padahal kalau kita ingat tanggal sekitar akhir November lalu, Mendikbud bersama dengan SKB-nya dengan memberikan lampu hijau bahwasanya dimungkinkan untuk pembelajaran. Eh, dan karena perkembangan COVID yang dinilai berlipat ganda ya makin tinggi, akhirnya diberlakukanlah PPKM atau pengetatan kembali dengan sejumlah pelonggaran dibanding PSBB. Tapi rupanya pelonggaran ini tetap tidak berimbas pada pendidikan. Pendidikan tetap saja online. Terus terang dari kita, dari para praktisi pendidikan, kalau tidak boleh mengatasnamakan seluruh yang berkecimpung di dunia pendidikan, minimal kami dari beberapa rekan-rekan yang kami kenal, dari masukan para wali murid, dan apa komentar yang di media-media sosial, banyak sekali permintaan-permintaan, komplain-komplain. Mereka menginginkan supaya ada tatap muka. Sudah kita sampaikan di konten sebelumnya bahwasanya tatap muka yang kami berikan, kami solusikan, kami sampaikan sebagai solusi dalam masa pandemi ini bukanlah tatap muka yang seperti dibayangkan atau yang sudah dikonsep oleh yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, bukan. Tapi insya Allah tatap muka yang aman yang bisa dijamin keselamatannya. Yang kita bahasakan atau kita sebut dengan nama drive-thru tatap muka gitu ya. Jadi hanya 1 jam datang ke sekolah untuk menerima penyampaian materi dari guru atau biar menerima penjelasan langsung dari guru dan memastikan siswa itu mendapatkan penjelasan atau secara singkat siswa bisa berinteraksi dengan gurunya. Dan ini kita yakini bisa menjadi semacam warming up bagi kesehatan mental anak.
Namun rupanya sampai hari ini juga belum ada kebijakan yang memberikan kelonggaran atau teknis eh, yang lebih tepat untuk membuka jalan tatap muka. Seperti halnya toko yang seawalnya hanya beberapa toko tertentu yang buka, yang lain harus tutup. Pokoknya semua tutup kecuali toko-toko seperti ini boleh buka. Akhirnya semuanya dibuka dan dibatasi waktunya. Nah, ini kan ada semacam solusi bagi toko buka gitu. Dan kenapa hal ini tidak terjadi pada sekolah, pada kampus? Misalnya ada kegiatan tatap muka singkat, ya, sesuai kadar konsentrasi masing-masing usia peserta didik. Misalnya kalau di SD 1 jam atau 1,5 jam, yang di SMP 2 jam, yang di dan seterusnya dengan tanpa ada jam istirahat. Langsung datang, langsung mengikuti pembelajaran, selesai jam yang ditentukan langsung pulang tanpa istirahat. Ini kami yakini memberikan solusi untuk diadakan tatap muka dengan aman selama masa pandemi. Semoga harapan ini bisa sampai kepada para pemangku kebijakan yang bisa memberikan keputusan dan bisa memberikan pencerahan dan penyegaran suasana di lingkungan pendidikan di tanah air. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.